Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Central Banking bersama saya Shania Latas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rosita Dewi selaku Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan tujuan, manfaat, dan juga arah kebijakan Bank Indonesia dalam gelaran KKI 2025. Halo Ibu Dewi, apa kabar? Kabar baik, selamat siang Mbak Shania. Selamat siang, Ibu cantik sekali hari ini. Terima kasih Mbak Shania, juga cantik sekali. Terima kasih banyak. Baik, Bu Dewi, Bank Indonesia kan kembali menggelar acara Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2025. Apa sih Bu tujuan dan juga manfaat dari KKI 2025 dalam mendorong dan juga memperkuat pengembangan UMKM? Oke, jadi gini Mbak Shania, jadi kita sudah melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM kan sudah lama sekali ya Mbak Shania ya. Jadi KKI ini adalah salah satu wadah kita untuk menunjukkan hasil dari kebijakan kita untuk mengembangkan UMKM. Jadi kita sudah melakukan kurasi terhadap sekitar 2.000-an gitu ya UMKM binaan Bank Indonesia. Ini adalah yang sudah lolos kurasi yang menurut kami adalah produk menjadi unggulan kami gitu. Okay. Nah jadinya KKI ini adalah salah satu wadah untuk menunjukkan bahwa ini loh UMKM kita yang unggul, UMKM kita yang potensi untuk bisa melakukan ekspor, dan juga KKI ini adalah merupakan suatu wadah untuk bisa nanti UMKM bertemu dengan potensial buyer. Karena kita juga mengundang potensial buyer dari luar negeri itu untuk langsung bisa melihat produk-produk UMKM-nya dan langsung bisa diskusi langsung dengan pemilik UMKM-nya karena mereka juga kita ajak ke sini. Jadi seperti itu sih Mbak Shania. Oke, jadi memang sudah dikurasi begitu ya produk UMKM yang ada di pagelaran KKI 2025 ini, dan ada potensial buyer tadi yang sudah dipilihkan oleh Bank Indonesia begitu ya untuk tentunya mendukung UMKM agar go global lah Betul tadi. sekali Mbak Baik, Shania. kemudian Bu Dewi bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan juga pembinaan UMKM? Khususnya emang kriteria apa saja sih Bu yang dapat menjadi binaan dari Bank Indonesia sendiri? Jadi sebenarnya kebijakan pengembangan UMKM itu kita ada 3 pilar ya Mbak Shania. Jadi kita ingin melakukan pemberdayaan bagi UMKM itu sendiri. Kita juga ingin membuka akses pembiayaan untuk UMKM. Kalau UMKM kita ingin tumbuh besar kan tentu harus ada pembiayaan ya Mbak ya. Dan terus yang ketiga juga kalau sudah berkembang juga harus dibarengi sama literasi. Jangan sampai nanti misalnya sudah mendapatkan pembiayaan menggunakan produk keuangan tapi tidak tahu resikonya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pengembangan sendiri kita memang ada beberapa program ya Mbak Shania. Tadi Mbak Shania tanyakan kira-kira apa sih kriterianya. Nah, kita tuh ada UMKM klaster pangan. Jadi ini memang untuk bertujuan agar mencapai tujuan dari tugas pokok Bank Indonesia menjaga inflasi ya. Nah ini klaster pangan itu adalah bagaimana kita bisa membantu UMKM supaya bisa turut membantu mengendalikan harga pangan, cabai, bawang seperti itu ya. Nah itu kita ada untuk salah satu program pemberdayaan UMKM-nya. Kita juga ada program UMKM untuk go digital. Jadi kita harapkan dengan kondisi saat ini ya, kalau ingin UMKM maju, kan e-commerce lah paling. Udah banyak nih sekarang, mungkin kalau kita ke toko mungkin sudah tidak terlalu banyak pembeli ya, tapi sebenarnya di online-nya banyak. Nah, kita juga ingin jangan sampai UMKM itu hanya main di offline saja, di online juga masuk juga dong. Nah, ini juga tetap harus dibantu. Terus kita juga tadi sudah saya sampaikan ada UMKM Go Ekspor. Nah, UMKM Go Ekspor ini kan perlu sertifikasi. Terus dia juga harus tahu bagaimana misalnya membentuk harga produk gitu ya. Nah jadi kita berusaha membantu UMKM ini untuk memahami bagaimana sih caranya untuk bisa masuk pasar ekspor. Kita juga ada UMKM untuk pendukung pariwisata. Jadinya pemerintah kan juga ingin menggalakkan pariwisata ya. Jadi udah ada destinasi prioritas seperti itu. Nah akan lebih baik lagi kalau UMKM itu bisa tumbuh bersama gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mendorong misalnya tujuan destinasi di Labuan Bajo, ya UMKM dari daerah situ juga kita upayakan nanti beli souvenirnya UMKM. Atau kalau nanti misalnya ada hotel juga bisa menggunakan produk UMKM, jadinya maju bareng gitu loh Mbak. Nah jadinya kita inginnya seperti itu. Nah tentu saja nanti untuk bisa masuk ke dalam UMKM binaan Bank Indonesia nanti akan kita lihat lagi tadi ya dengan produk-produknya karena kita memang produknya berbagai macam. Jadi tentu saja bisa saja nanti bisa menjadi
binaan Bank Indonesia, nanti kita akan untuk berkembang bersama ke depannya. Seperti itu sih, Mbak. Baik, luar biasa sekali begitu ya, mulai dari klaster pangan tadi dibantu, go Betul. digital, go ekspor, Betul, hingga Mbak. tadi destinasi wisata agar Iya. bisa jadi souvenir di destinasi betul tersebut begitu. sekali. Ini menarik sekali dan Iya. luar biasa sekali peran Bank Indonesia. Kemudian Bu Dewi, bagaimana sinergi dan kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM sendiri? Oke. Tadi saya sampaikan sebenarnya Bank Indonesia tuh nggak sampai 3.000 ya punya UMKM binaan itu. Tapi kalau kita menggunakan data dari Kementerian Koperasi itu ada sekitar 64 sampai 65 juta UMKM sebenarnya. Jadinya UMKM Bank Indonesia itu sedikit lah gitu, berapa kalau dibuat persen, aduh jadi kecil sekali kan. Nah, kita juga menyadari itu ya Mbak Shania, dan tentunya kita tidak ingin hanya UMKM Bank Indonesia saja yang maju. Kita kan inginnya seluruh UMKM. Nah, oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Perdagangan, Industri. Jadi cukup banyak kementerian yang kita ajak kerjasama supaya kebijakannya tuh bisa saling silang, kita selaraskan. Jadi UMKM binaan kementerian bisa ikut bareng-bareng dengan program kita. Nah, UMKM binaan Bank Indonesia juga bisa ikut dengan program-program kementerian. Ini supaya memang tidak saling tumpang tindih atau arahnya beda gitu, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Kalau bareng-bareng kan mudah-mudahan saya yakin baik kementerian juga memiliki tujuan yang sama, ingin membuat UMKM maju, menjadi kebanggaan atau menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Nah, ini sudah jelas visinya sama, mudah-mudahan jalannya, nah ini program kerjanya juga kita bisa samakan. Jadi sinergi dengan kementerian itu sangat penting supaya kita bisa merangkul semua UMKM, tidak hanya UMKM tertentu saja. Seperti itu sih Mbak Shania. Jadi agar UMKM ini yang seluruh Indonesia tadi, yang jumlahnya jutaan tadi bisa maju bersama-sama dan menjadi roda pertumbuhan ekonomi Indonesia juga begitu ya. Benar. Baik, Ibu Dewi terima kasih banyak atas waktunya dan juga Sama-sama. penjelasannya sangat komprehensif dan juga baik sekali. Sama-sama. Semoga tentunya agar acara ini juga dapat sukses dan terselenggara sampai selesai dengan baik. Amin. Dan juga Terima mendapatkan kasih. respon yang positif dari masyarakat. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih sekali, Mbak Saya Shania. selalu untuk Anda Ibu Iya, Dewi. terima kasih. Baik, ya pemirsa, itulah dialog kami bersama dengan Ibu Rosita Dewi, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Pemirsa, jangan lupa untuk mengunjungi acara Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2025 di Hall B Jakarta Convention Center. Acara ini berlangsung mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 10 Agustus 2025 dan terbuka untuk umum serta gratis. Oleh karena itu jangan lupa mampir dan berbelanja ya pemirsa. Saya Shania Latas, CNN Indonesia Beyond Business.